Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam wasallam. Baik-baik kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Baik-baik kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa di hari ini kan di Maulid Nabi Rasulullah semua alam dan seluruh alam yang menyaksikan kelahiran baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh alam itu dan neraka dalam kehidupan itu ditutup karena akan diturunkan itu adalah rahmatnya dan kebaikannya seluruh alamnya. Karena kelahiran baginda Nabi Rasulullah SAW, kalau bila sapan neraka itu terbuka, berarti semua bisik-bisikan iblis akan keluar. Makanya bisik-bisikan itulah yang akan ditutup serapat-rapatnya, nerakanya ditutup sebaik-baiknya, ditutup telinga dan keburukan, ya kan? Sebaik-baiknya neraka ditutup seperti neraka ditutup itu, tutup keburukan, tutup semua yang di jalan kehidupan di dunia pun di akhirat, tutup kekurangan orang dan tutup kesalahan orang, dan tutup dengan doa, tutup dengan amal baik, tutup dengan mengaji, tutup dengan berzikir, tutup dengan berselawat dengan Nabi Rasulullah SAW. Tutuplah dengan tanganmu yang bermanfaat, itu yang namanya tutup semua neraka dalam kehidupan kalian sampai dunia dan akhirat. Itulah yang namanya Maulid Nabi Rasulullah. Makanya seluruh alam dan surga itu menyaksikan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Maulid Nabi yang mulia, manusia mulia yang diutus oleh Allah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa yang dibilang namanya lebah-lebakan itu kan lebah, ya kan? Lebah dan madu dan sari madunya dan sekuntum bunga, ya kan? Kalau lebah itu dalam hidupnya artinya berbekas dalam hidup. Apa itu berbekas dengan kebaikan, dan juga ada berbekas dalam keburukan, ada juga berbekas dalam kehinaan, dan juga ada berbekas dalam kesujudan, juga ada berbekas dalam mengaji, dan juga ada berbekas dalam berzikir, ada yang juga berbekas dengan berselawat, juga ada yang berbekas dengan tangan yang bermanfaat. Namanya lah lebas. Lepaskanlah lebah itu kan, lepaskanlah dalam kehidupanmu rasa sakitmu di dalam doamu, lepaskanlah dalam perjalananmu, ya kan? Seperti ke majelis, yaitu pengajian, ke musyola atau ke masjid. Lepaskanlah dalam kehidupan itu seperti seperjalanan dalam kehidupan. Namanya juga lah lebah itu kan rebakan dalam sujudmu, dalam doamu, rebakan di dalam dudukmu, di dalam mengajimu. Rebah itu kan rabana, ya kan? Rebah itu kan rabana, lepaskanlah dalam zikirmu, dan lepaskan dalam selawat-selawatmu, dan lepaskanlah dengan tangannya bermanfaat. Namanya kehidupan lebah. Tanpa lebah itu kan lebah syarinya. Syari itu kan syari keamal baiknya, syari kehidupannya, sehari dalam bermanfaatnya, sehari dalam dalam beraktivitasnya, sehari dalam kehidupan rumah tangganya, sehari dalam kehidupan kedua orang tuanya, dan sehari dalam hidup dan istri dan anak-anaknya. Namanya kan syarilah untuk nafkah untuk istrimu dan anakmu, syarilah untuk bermanfaat kedua tangan kedua orang tuamu, syarilah kalahkanlah awan nafsumu di dalam duniamu.
namanya kan syari. Kalau tidak ada syari tanpa lebah, lebah itu kan lepaskanlah masa lalumu, datangkanlah masa depanmu, lepaskanlah masa surammu, datangkanlah masa terangmu. Itu namanya lah lebah dan syari. Syarilah amal yang baik, dan syarilah dalam sujudmu, syarilah di dalam bermanfaatmu, di dalam ngajimu, syarilah di dalam zikir-zikirmu, carilah dengan selawatnya Nabi Rasulullah, carilah dengan tangan-tangan yang bermanfaat. Namanya lebah itu dengan syarinya sudah syari dan bunganya. Sekuntum bunga itu mengapa dibilang sekuntum? Sekuntum lah, setulungnya. Sekuntum bunga itu adalah sekuntulungnya. Tolonglah hambanya ya Allah di dalam doamu dan di dalam sujudmu, di dalam pertolonganmu, dan juga di dalam perjalanan hambanya, ya kan? Namanya sekuntum bunga. Tuntunlah hambanya di jalanmu, tuntunlah hambanya dengan selawat-selawatmu baginda Nabi, tuntunlah hambanya di dalam mengajinya, tuntunlah hambanya di dalam cari nafkahnya pun dunia dan akhiratnya. Tuntunlah keluarga hamba dekat denganmu dan dekat dengan Rasulullah, dan juga dekatkanlah kedua orang tuaku, dan dekatkanlah dengan istriku dan anak-anaknya. Itu yang namanya sekutu bungalah, jadilah yang bermekaran di dalam hidupmu sehari-hari, mau di dunia pun di akhiratnya. Namanya juga sekuntum bunga. Sekuntum itu adalah tulunglah hambanya, saling menolong, saling berbagi, sharing yang bermanfaat, sering berjalan seiring dengan waktu, seiring usia, dan seiring kita akan mendekat kepada Allah dan Rasul dan keluarga. Itu yang namanya sekuntum bunga. Makanya dalam hidup itu ada lebah dan syarinya, dan ada sekuntum bunga-bunganya itu apa? Mengalahkan dengan awan nafsu dunianya, duniawi, apapun di dunia, segala hal bermitas mengingat Allah. Kalahkanlah hawa nafsu dan kalahkanlah semua yang bermanfaat di kehidupan dunia ini. Kita selalu mengingat pemberiannya Allah dan rasa syukurnya, dan pemberian berselawatlah dengan Nabi Rasulullah. Dan kita juga harus berjalan dengan kehidupan yang bermanfaat untuk keluarga, dan untuk keluarga itu istri dan anak, untuk kedua orang tua, itu mau teman-teman, apa para teman-teman, apa itu sahabat-sahabat, apa yang lain-lainnya, dan saudara-saudaranya. Itu namanya juga sekuntum bunga. Bunga itu kan bukanlah hal pemiliknya itu adalah Allah, dan bukanlah pemiliknya Rasulullah. Itu dan bunga itulah bukanlah pemiliknya itu Allah, dan utusannya itu adalah Rasulullah. Itu ya, dalam kehidupan yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya, dan untuk bermanfaat di hadapan kedua orang tuanya, dan bermanfaatlah untuk istri dan anak-anaknya. Mengapa seperti itu lebah dan sari bunga, sari dan sari madu dan sari bunga sekuntum bunga, ya kan? Dalam kehidupan itu bila siapa banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah, dan banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya, dan juga banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak kalian bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Bila siapa ingin penjelasan dalam kehidupan dalam sehari, bertanya dengan hal yang bermanfaat, atau itu dengan guru, ustaz, atau itu kiai, atau itu para ulama, apa yang bisa menjalankan perintahnya, bertanyalah hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kadang orang malas bertanyalah hal yang bermanfaat, bertanyalah hal yang berguna, itu ya. Mau itu siapa, tanyalah hal yang berguna, jangan mencari dan kesalahan dan keburukan orang. Jangan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kesalahan dan mencari keburukan orang, tapi mencari hal yang bermanfaat dan berguna untuk keluarga, berguna untuk buat orang tua, berguna untuk anak-anaknya, dan berguna untuk sholat dan mengaji.
dan kebaikan. Carilah yang seperti itu yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Ya, dimanapun kalian yang berada, kalian kan belum tahu dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang sering berselawat dimanapun berjalan, itu adalah suara saya dan pemiliknya saya. Dimana saya berselawat dan dimana saya berdakwah dan dimana saya mengingatkan Allah dan Rasul, itu suara saya yang sedang berjalan dalam kehidupan saya sehari-hari untuk perbaiki kehidupan saya, juga perbaiki dalam perjalanan saya. Kalau ada yang ingin bertanya, bertanyalah. Jangan suka merendahkan orang dan juga jangan merusak umat Islam itu. Kalau yang merusak umat Islam yang tidak disukai Allah, itu hambanya yang tidak disukai Allah. Yang bila siapa yang merusak umat Islam itu adalah yang tidak disukai Allah, dan barang satu pun tidak diterima semua amal ibadahnya, karena itu yang dilarang oleh Allah, yang merusak segala-galanya. Bila siapa ingin bertanya, bertanyalah dengan hal yang bermanfaat, karena itu adalah suara saya. Perjalanan hidup saya hanyalah berdakwah dan berselawat dengan Nabi Rasulullah SAW, dan mengingatkan hambanya ingat Allah dan untuk kembali kepada Allah lagi. Semua kehidupan itu saya sudah belajar dan perbaiki dalam sehari-hari saya, semasa saya berjalan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu siapa yang ingin bertanya, bertanyalah dalam kehidupan dengan guru, ustadz, atau ulama dan para kiai. Bertanyalah hal yang berguna. Kalau kalian ingin bertanya, bertanyalah dalam hidup kalian sehari-hari. Kalau ingin bertanya, bertanya silakan, tidak apa-apa dengan guru. Bertanya dengan hal ustadz, tidak apa-apa dengan bertanya dengan yang bermanfaat di bidang kehidupan yang bermanfaat. Karena itu adalah kesalahan orang-orang yang tidak mengerti, kesalahan orang yang tidak paham dalam hidup sholatnya. Karena ini pelajaran dalam kehidupan, banyak gejalanya, kebanyakan kerusakan di mana-mana. Ya, banyak orang pada menyebutkan yang tidak disukai Allah itu adalah suara saya yang sering berselawat dengan Nabi dan dirikan sholat dan dirikanlah agama Islam yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Itu adalah suara saya yang sering berselawat dengan Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Nabi Rasulullah SAW. Kerjakan kebaikan yang diajarkan Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak berselawat dengan Nabi kita, manusia mulia Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.